Kirani besok atau lusa balik ke Jakarta, rumah ini kosong, gak ada yang rawat. Kalau soal ngerawat, biar saya yang tanggung jawab. Saya bisa nyuruh orang buat bersih-bersih setiap hari. Kenapa Kang Mus gak bisa tinggal di sini? Papi cuma bilang, rumah ini umurnya udah berapa tahun ya? Gak tahu umur persisnya. Yang pasti rumah ini udah ada sebelum Papi nikah sama Mami. Papi pernah bilang, biarpun Papi bangkrut, gak punya uang, rumah ini gak bakal dijual. Buat anak cucu katanya. Tapi rumah ini bakalan kosong. Tua, nggak kerawat. Itu yang sekarang aku pikirin. bilang ke Teh Kirani ada saya. Iya, Mas, kopi. iya Kang. Apa kabar? Baik. Boleh duduk? Ya. Kang. Ada apa? Dulu kamu sempat jadi anak buah saya. Saya bos kamu. Mana rasa hormat kamu ke saya? Saya nggak pernah jadi anak buah kamu. Saya waktu itu cuma jadi penyusup. Atas perintah muslihat. Ya, Ya, waktu itu saya kalah cerdik dari muslihat. Saya dengar kemarin di pasar ada kecopetan. apa urusan kamu? Saya cuma mau mengingatkan bahwa itu satu bukti kamu orang yang salah buat duduk di sini. Dompetnya udah kembali. Persoalannya bukan itu. Tapi pasar sudah terlanjur jadi tempat yang enggak aman. Kang Nus dan keluarga bisa tinggal di sini. Saya nggak bisa, Teh. Kalau Kirani besok atau lusa balik ke Jakarta, rumah ini kosong, gak ada yang rawat. Kalau soal ngerawat, biar saya yang tanggung jawab. Saya bisa nyuruh orang buat bersih-bersih setiap hari. Kenapa Kang Nus gak bisa tinggal di sini? Papi cuma bilang ke Akang, Akang boleh kapan aja ke sini, tapi nggak nyuruh Akang tinggal di sini. Nggak pernah bilang
Akang boleh tinggal di sini. Kirani yang minta Akang. Maaf teh, saya nggak bisa. Teteh boleh pergi. Biar Akang yang tanggung jawab soal perawatan rumah ini. Tapi Akang nggak bisa tinggal di sini. Pengen deh punya rumah kayak Meli. Aku juga mau. Rumahnya bagus. Bukan cuma bagus, gede, luas, Memangnya rumah kamu kecil? kecil. Terus sekarang jadi terasa tambah kecil. Rumah kamu nyusut? Bukan nyusut. Bapak aku bikin usaha kicimpring. Di dalam ada yang kerja. Terus di teras banyak jemuran kicimpring. Rumah aku yang dulu kecil, terus pindah ke yang lebih besar. Pindah lagi aja ke yang lebih besar. Kayaknya gak mungkin deh. Kenapa? Dulu, bapak aku nggak tahu kerjanya apa, tapi uangnya banyak. Bisa pindah ke rumah baru, bisa beli motor baru. Terus kalau jajan juga gampang. Sekarang mah susah, kerjanya cuma jadi tukang kicimpring. Kamu sama Teh Kirani ngomongin apa? Nggak tahu. Mungkin Teh Kirani pamit mau ke Jakarta. Ke Jakartanya kapan? Hari ini atau besok? Nggak tahu. Kamu jadi diajak. Nggak tahu. Kalau udah tahu, cepat kasih tahu aku ya. Iya, Ya udah, nanti telepon lagi. iya. Halo Mas Bro, Halo Kang Bro, bawa apa Mas Bro? Combro. Silakan Kang Bro. Terima kasih Mas Bro. Yang benar, comro atau combro? Memangnya kenapa Kang Bro? Kalau comro, itu kan oncom di jero. Kalau combro, Apa ya Kang Bro? saya nggak tahu. Makanya tadi saya tanya Mas Bro. Daripada dipikirin, mending dimakan aja Kang Bro. Bener Mas Bro. Singkong parut bukan cuma bisa dibikin kicimpring, tapi juga bisa dibikin makanan lain. Seperti ini. Dikasih sambal oncom di dalamnya. Jadilah comro. Oncom di jero. Kamu bikin comro juga? Boleh juga. Jadi nanti selain ada kicimpring Kang Mus, ada juga comro Kang Mus. Kalau comro mah Cek Esi atuh, jangan Kang Mus lagi. Kalau emak apa? Misro aja, Mak. Bahannya sama. Tinggal oncomnya diganti sama gula merah. Misro, amis di jero. Belum ada yang lucu, udah ketawa. Akang serius mau jualan comro juga? Baru ide, nanti aja. Kita fokus dulu ke kicimpring. Nggak jadi atuh ada comro Cek Esi. Berarti misro emak juga nggak jadi. Saya nggak ketawa, Kang Mus. Cuma senyum. Yang bilang Cedoh ketawa siapa? Ada apa bos? Kalau kamu punya uang, misalnya 10 juta, kamu mau usaha apa? Nasi jamblang. Kenapa nasi jamblang?
Saya pernah kerja di warung nasi Jamblang. Jadi pelayan, jadinya saya ngerti. Berapa? 3. 3, ya. Usaha kuliner